Beberapa anak muda kini lebih memilih untuk melakukan pernikahan dini. Hal tersebut terbukti dari data UNICEF yang menyebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat keempat dalam angka pernikahan dini terbanyak. Nah, terkait hal tersebut, bagaimana ya respon guru dan masyarakat? Mari kita dengarkan bersama. Halo teman-teman, sekarang kami sudah bersama dengan Ibu Afifa selaku guru mata pelajaran fikih di Sekolah Mandua Model Medan. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam, sehat. Nah, di sini kami mau bertanya-tanya kepada Ibu terkait tentang pernikahan dini nih Bu. Pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana tanggapan Ibu terkait pernikahan dini? Apakah Ibu setuju jika anak melakukan pernikahan dini atau Ibu malah menentang? Baik, jika dipertanyakan mengenai pendapat, berarti kan apa yang menurut Ibu itu sesuai dengan pemikiran lah ya, argumentasi ataupun pola pikir. Nah, menurut pendapat Ibu mengenai pernikahan dini, Ibu lebih ke kontra ya atau tidak setuju karena apa? Karena tidak sesuai dengan perundang-undangan, yang dimana undang-undang juga sudah menetapkan bahwasannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwasannya untuk usia pernikahan itu minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Nah, jika di bawah umur 19 tahun telah dilakukannya pernikahan, takutnya mereka belum mempunyai usia yang matang untuk melanjutkan ataupun merajut rumah tangga tersebut. Tapi di sisi lain, Ibu tidak menyalahkan. Itu artinya takdir mereka ataupun jodoh mereka itu memang pada saat usia mereka di bawah ketentuan undang-undang sudah ada atau memang sudah jalan takdirnya mereka seperti itu. Namun secara umum, Ibu tidak membenarkan ataupun tidak mengiyakan bahwasannya pernikahan dini itu boleh dilegalkan apabila dia harus memenuhi syarat sesuai dengan perundang-undangan seperti itu. Dia dikarenakan salah satu faktor banyaknya perceraian itu, pertama karena faktor ekonomi, yang kedua masih belum bisanya mereka meredakan emosi ataupun memang keras kepala, kemudian egoisnya. Jadi sifat mereka itu masih seperti kekanak-kanakan. Meskipun tidak semua seperti itu, tapi bisa kita kategorikan bahwasannya itu secara umum seperti itu. Kebanyakan seperti itu ya Bu. Ya. Nah, lalu nih Bu, kira-kira saat anak melakukan pernikahan dini, siapa nih Bu yang dirugikan? Apakah itu laki-laki atau perempuannya Bu? Kalau berbicara mengenai merugikan, kalau menurut Ibu perspektif Ibu ini lebih dirugikan ke pihak perempuan. Dikarenakan apa? Karena kalau misalnya udah melakukan pernikahan dini, kemudian ada perceraian, otomatis jika si perempuan ini sudah hamil atau mempunyai anak, si laki-laki ini tidak mempunyai bekas ataupun tidak merasa terbebani. Meskipun jika mengalami perceraian, si suami itu berhak menafkahi anaknya. Tidak ada yang namanya mantan istri ada tapi mantan anak tidak ada, seperti itu kan. Nah, jadi secara umum yang lebih banyak terkena dampaknya itu dari keluarga perempuan, seperti itu. Lalu nih kan Bu, Ibu kan guru mata pelajaran fikih nih Bu di Mandua Model Medan. Kira-kira ada nggak Bu materi tentang pernikahan? Ada. Di kurikulum Merdeka yang seperti diterapkan sekarang ini juga ada di capaian pembelajaran mengenai pernikahan. Jika di pelajaran umum, fikih umum di kelas 11, itu jurusan secara terkecuali agama, itu di kelas 11 pernikahan dilaksanakan ataupun ada materi tersebut. Tetapi jika di kelas 12 itu mengarah ke kejuruan agama, seperti pernikahan secara Islam, kemudian digandeng dengan pernikahan secara perundang-undangan. Dikarenakan pernikahan secara Islam sama perundang-undangan itu tidak bisa dipisah. Kita kan di Indonesia ini kan memuat dengan undang-undang yang telah disepakati oleh pemerintah, seperti itu. Nah, jadi kita setelah sesuai dengan syariat Islam, kita harus mengikuti juga peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Makanya undang-undang juga harus dikaitkan seperti syarat ataupun minimum usia pernikahan, seperti itu. Dalam Islam sendiri apa Bu hukum menikah dini itu? Kalau secara detail ya,
Tidak ada hukum mengatakan itu haram, akan tetapi kita balik lagi ke hukum pernikahan yang 5 itu. Jika raga ataupun fisik secara diri dia itu udah siap nih kan, boleh laksanakan. Memang dianjurkan. Pernikahan itu kan sunnah, ya kan? Nah, secara umumnya. Nah, akan tetapi meskipun finansial dia sudah mapan, tetapi dari diri dia masih ada keraguan, belum ada kesiapan, itu tidak disarankan. Karena apa? Pernikahan itu bukan hanya mengenai ekonomi, juga harus mengenai kesiapan mental, psikisnya, kemudian juga bagaimana dia cara membuat parenting untuk keturunan yang selanjutnya, seperti itu. Jadi kalau ditanya hukum pernikahan dini bagaimana, dia tergantung pada persiapan orang yang akan dinikahkan seperti itu. Lalu nih kan Bu, berapa minimal usia ketika melakukan pernikahan itu Bu, batas minimalnya? Sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah, itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, itu minimumnya 19 tahun. Laki-lakinya, perempuannya apa gimana tuh Bu? Dia dijelaskan bahwasannya di situ hanya perempuan dan laki-laki minimal 19 tahun. Berarti 19 tahun itu boleh laki-laki dan perempuan. Lalu nih kan Bu, di zaman sekarang nggak sedikit kita jumpai orang-orang anak-anak remaja yang pacaran. Ya. Benar nggak sih Bu, kalau misalnya pacaran itu merupakan salah satu faktor terjadinya pernikahan dini? Kalau ditanya salah satu faktor, iya. Akan tetapi tidak secara leluasa. Yang artinya faktornya itu bukan hanya karena pernikahan ini tuh bukan hanya karena pacaran. Bisa jadi karena memang sudah takdirnya yang seperti Ibu katakan tadi, jodohnya memang sudah datang di usia dia masih dini kan. Nah, tetapi memang kebanyakan yang pernikahan dini latar belakangnya karena pacaran, kemudian pergaulan bebas, tapi tidak semua ya. Kita juga pernah melihat influencer ataupun public figure yang memang dia secara agamis, orang tuanya dan keturunan-keturunannya itu sudah mengetahui bahwasannya anaknya ini udah mapan dari segi finansial, ekonomi, psikisnya, mentalnya. Oke, dinikahkan sama orang tuanya. Berarti kan dia mendapatkan izin dari orang tua, seperti itu. Jadi kalau salah satu faktornya iya, tetapi tidak semua melingkupi itu masalahnya, seperti itu. Baik, terima kasih ya Bu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pertanyaan selanjutnya ya Bu. Terus nih Bu, pernikahan dini ini kan sering tuh dikaitkan dengan pergaulan bebas dan zina. Menurut Ibu, apakah menikahkan remaja yang berbuat zina itu merupakan suatu keputusan yang tepat? Kalau misalnya menikahkan dengan cara dia sudah melakukan perzinahan, kita lihat dulu jika dia sedang mengandung. Nah, menurut Imam Syafi'i tidak mengapa, tidak masalah dinikahkan dalam keadaan mengandung. Akan tetapi untuk mengurangi gibah ataupun fitnah dari tetangga, lebih bagus dilaksanakannya itu setelah dilahirkannya anaknya, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya mereka berdua itu mau bertanggung jawab, lebih bagus mereka itu dinikahkan, seperti itu. Terus bagaimana nih Bu tanggapan Ibu tentang remaja yang menikah dini untuk menghindari perbuatan zina? Apakah Ibu setuju atau malah sebaliknya? Kalau untuk konsepnya menghindari zina, Ibu setuju. Tapi balik lagi, sudah ada tidak persiapan secara mental, kemudian finansial? Karena pernikahan itu ibadah sepanjang hidup gitu kan. Nah, dan jaminan itu tuh surga, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya hanya karena konsep untuk menghindari zina, kehidupan kita ini bukan seputar tentang zina aja. Masih banyak aktivitas-aktivitas positif yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal tersebut, seperti itu. Lalu nih kan Bu, ketika remaja menikah dini karena pergaulan bebas, menurut Ibu apakah orang tua dari mereka itu patut disalahkan? Mengenai pergaulan bebas, kalau bisa dikatakan pergaulan bebas, itu kemungkinan orang tua sudah melarang. Nah, mereka sudah mengedukasi, tetapi nyatanya fakta di lapangan banyak anak gadis ataupun yang memang masih remaja sering membangkang. Jadi orang tua itu kewalahan atau memang sudah kehabisan cara menjaga anaknya itu bagaimana. Jadi kalau misalnya disalahkan sepenuhnya orang tua itu tidak.
Ibu tidak setuju dengan kalimat seperti itu karena kita kan tidak tahu nih pola bagaimana parenting ataupun pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya itu di rumah. Bisa jadi dia orang tuanya itu sudah susah payah, sudah mati-matian memberikan edukasi bahwasannya jangan lo nak didekati hal-hal yang kayak gitu, mulai dari kita menyukai lawan jenis. Memang kita kalau ada rasa cinta itu wajar. Itu salah satu sifat manusia yang memang normal seperti itu. Tapi kan kita bisa mencegah dengan cara bagaimana? Jadi kan kalau memang misalnya kita suka sama seseorang tuh jadikan motivasi. Bahwasannya kita lebih bisa loh dengan rasa suka ataupun jadi pengagum rahasia itu kita ada itu motivasi untuk kita lebih baik ke depannya. Ada saatnya kita untuk nanti itu kalau memang misalnya suka berjodoh ya alhamdulillah seperti itu. Nah, jadi intinya kalau orang tua itu tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Apalagi sekarang, anak-anak itu sekarang ataupun anak remaja itu dikasih tahu tuh malah mengamuk atau tantrum istilahnya. Mereka tidak setuju bahwasannya terlalu dikekang lah. Padahal dikekang itulah salah satu cara ataupun memang salah satu jurus dari orang tua itu untuk menyelamatkan anaknya. Tapi nyatanya street parents sekarang dilabelkan oleh anak remaja dibilang, oh ini orang tuanya cupu nih, nggak bisa berkembang sesuai dengan zaman, seperti itu. Lalu kan Bu, sekarang nih banyak nih anak-anak remaja yang dia nikah lari. Menurut Ibu, jika remaja yang menikah lari tuh menikah tanpa restu orang tua, apakah pernikahan mereka itu tetap sah atau tidak? Tidak sah. Karena mereka pertama tidak sesuai dengan syariat Islam. Kedua, mereka tidak sesuai dengan prosedur. Intinya mereka itu hanya untuk sesuai dengan nafsu mereka melakukan pernikahan lari. Karena nikah lari itu tidak ada dikenal secara konsep Islam, seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Bu, apa saja hal-hal yang bisa dilakukan oleh remaja seperti kami untuk mencegah pernikahan dini? Hal-hal yang bisa kalian lakukan sebenarnya banyak. Dengan cara positif, melakukan kegiatan positif. Pertama, kita ini mengarah ke konsep perempuan dulu ya, ke perempuan. Perempuan itu jangan karena gender kita wanita, kita itu merasa bahwasannya kita tuh nggak berhak untuk mengembangkan potensi kita, nggak berhak kita untuk berkembang, tidak, jangan seperti itu. Nah jadi hal untuk yang perempuan nih, kenapa kita tidak melakukan edukasi sepanjang hayat? Kan Islam sudah menganjurkan bahwasannya pendidikan itu adalah sepanjang hayat gitu. Nah, ilmu yang bermanfaat itulah yang akan mengantarkan kita ke akhirat, seperti itu. Ilmu salah satu pahala jariah, seperti itu. Nah, jadi kalau kalian sudah mengetahui apa ini basic yang ada di dalam diri aku gitu, misalnya skill apa yang bisa dikembangkan, kembangkanlah nak. Kalian bisa mengikuti kegiatan positif, entah berbaur mengenai skill akademi, boleh sosial, ataupun yang memang berbau dengan yang hal-hal positif seperti yang entah mengenai international scholarship atau mengenai ekonomi. Sekarang banyak yang harus kita lakukan gitu. Nah, jadi jangan hanya karena saya suka nih sama dia kan. Jadi kayak perempuan itu identik dengan perasaan. Jadi kalau misalnya perasaan wanita itu sudah suka dengan lawan jenis, matilah akal pikirannya untuk ingin melakukan hal positif. Dia mager ataupun malas gerak seperti itu, malas berpikir seperti itu. Nah, jadi banyak yang bisa dilakukan hal positif seperti itu. Jangan hanya berpaku karena cinta. Waktu muda itulah nak kalian menempa skill, menempa pengalaman, dan menempa bagaimana kita untuk kedepannya tidak malas-malesan, seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Itu saja pertanyaan-pertanyaan dari kami. Oke teman-teman, segitu saja wawancara pada hari ini dengan Ibu Viva. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang kami sudah bersama dengan Ibu Maya. Nah, Ibu Maya ini adalah salah satu masyarakat yang ada di Beringin 6. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja ya anakku. Oh, nih Bu, kami hari ini datang mau nanya-nanya sama Ibu tentang pernikahan dini yang ada di Indonesia. Oh,
Gitu ya, kalau pernikahan di Indonesia ini kayaknya udah terlalu banyak juga Iya ya. Bu, bener Bu. Contohnya teman anak ibu pun sudah terjadi, belum tamat sekolah dia sudah terjadi pernikahan dini. Oh, berarti Bu punya kenalan ya gitu kan bukan Bu? kenalan, teman. Oh, teman. Iya. Cocok lah sama materi kami hari ini Bu. Iya. Oke Bu, langsung aja kami naik pertanyaan pertama ya Bu sama Ibu. Iya. Jadi bagaimana tanggapan Ibu tentang pernikahan dini? Apakah Ibu setuju dengan pernikahan dini atau malah menantang? Kalau ibu tidak setuju karena itu belum cukup umur, karena iya, Ibu. karena ibu pun punya anak perempuan juga. Kalau bisa itu sekolah dulu, baru tuh kerja. Nanti kalau ada jodohnya baru. Iya. Tuh. Kalau menurut Ibu, kalau misalnya terjadi pernikahan dini, itu siapa yang merasa paling merugikan gitu Bu? Pihak laki-laki atau pihak perempuan? Sebenarnya sih nggak rugi sana nggak rugi sini, itu kan udah terjadi. Karena apapun yang diperbuat itu ya kita sebagai orang tua itu kan istilahnya memang udah gimana kan, udah takdir kita. Jadi kalau merasa kerugi ibu pun ibu rugi. Kalau rugi yang di Pihak tempat orang tua laki-laki sana tuh pun laki-laki pun rugi juga. Jadi solusinya ya mereka itu harus dikumpulkan, dimusyawarahkan sama keluarga si laki-laki. Jadi kalau misalnya nanti udah apa ya dinikahkan. Nah, gitu. Jadi nggak ada yang kayak kena dampak paling buruk gitu Bu di antara dua itu, kayak laki-laki. Kalau yang dampak buruknya sih nggak ada dari orang tua siapa? tadi yang saling mau menang sendiri kan, otomatis kan orang tuanya kan udah sama sana, yang laki-laki pun marah juga, yang pihak perempuan pun marah juga. Kalau Jadi solusinya ya saling musyawarah lah itu. kalau antara pihak maksudnya kayak antara Pelakunya gitu Bu. Kayak Pelaku kami perempuan atau pelaku laki-lakinya gitu, apakah itu ada kayak dampaknya di orang itu sendiri, nggak bisa melanjutkan pendidikan atau Sebenarnya gitu, Bu? yang rugi itu si perempuan. Kenapa gitu Bu? Karena gini, kalau si laki-laki itu dia bisa sekolah lagi. Iya. Kalau si perempuan udah nggak bisa karena bebannya lebih besar. Karena satu faktor malu, yang kedua sudah mengandung, apalagi udah anaknya udah lahir. Bisa jadi itu laki-lakinya pergi, Iya, nggak bertanggung betul jawab. itu, Bu. Udah gitu aja. Jadi yang kayak lebih besar single lagi parents. itu dampak negatifnya lebih besar itu ya pihak perempuan. Ya. Lalu di zaman sekarang itu kan Bu, banyak orang yang beranggapan kalau melakukan pernikahan dini itu buruk. Jadi Ibu setuju atau ada berpikiran kalau dari pernikahan dini itu ada sisi positifnya gitu Bu? Kalau segi dari positifnya nggak ada, karena itu merugikan. Iya sih. Merugikan itu. Lalu menurut Ibu kenapa anak-anak zaman sekarang ini banyak yang lebih memilih untuk melakukan pernikahan dini daripada untuk melanjutkan pendidikannya? Oh, karena gini, karena kan zaman dulu sama sekarang beda. Kalau Iya. zaman sekarang itu udah kebanyakan internet, baru tuh HP, baru itu pola berpikir, baru itu anak zaman sekarang pun itu cara berbicaranya sama orang tua itu sering noko-noko juga. Nanti kadang katanya mau les, rupanya dia nggak les, bisa pergi dia dengan pacarnya gitu. Banyak anak zaman sekarang udah nggak takut sama orang tuanya. Contoh anak ibu aja capek, kadang-kadang nanti ibu jemput ke sekolah Rais itu nanti alasannya enggak Bu, masih panjang pekerjaannya gini. Memang udah zamannya itu gitu. Karena pengaruh zaman. Gitu. Terus zaman sekarang kan Bu, nggak sedikit kita menemukan remaja yang berpacaran. Jadi menurut Ibu apakah berpacaran itu salah satu penyebab dari pernikahan dini? Ya iyalah, belum waktunya udah pacaran. Anak SD aja udah pacaran. Iya betul. Contohnya beli apa? Bakso, udah pacaran sini duduk. Terus nih Bu, pernikahan dini ini kan sering dikaitkan dengan pergaulan bebas dan zina. Menurut Ibu, apakah menikah remaja yang berbuat zina merupakan keputusan yang tepat? Tidak, itu salah. Nanti dia di hari tuanya menyesal itu. Nanti pun dalam rumah tangga itu sering berantem kalau dia langsung dilanjutkan. Karena pikirannya kan dia belum masak, masih muda. Contoh nanti kita jadi korban si perempuan. Nanti si suami bisa kawin lagi suka-suka hatinya dia tuh. Karena pola pikirnya udah nggak ini gitu. Terus bagaimana tanggapan Ibu dengan remaja yang menikah dini untuk menghindari perbuatan zina? Ibu setuju atau menentang? Menentang lah Ibu. Itu harus ada didampingi dengan kegiatan yang positif. Contoh
Kalau yang laki-laki itu kalau udah umur-umur gimana ya, kalau anak ibu masih kecil itu ibu suruh ngaji, baru itu ibu sering ke masjid. Baru itu kalau misalnya udah sore, udah mau azan itu tengok anaknya udah pulang apa belum, udah suruh pulang. Tapi kalau udah besar kayak si Pom-Pom ini, ibu nggak tahu lah, entah dia nanti alasannya les, entah apa gitu. Terus ketika remaja menikah dini karena pergaulan bebas, menurut ibu orang tua patut disalahkan nggak, Bu? Ya disalahin lah, itu orang tuanya itu kerasa orang tuanya nggak open sama anaknya. Iyalah. Kalau misalnya orang tuanya udah ngasih tahu gitu Bu, tapi anaknya tetap Iya. bebal, tetap disalahkan nggak Bu orang tuanya Bu? Kadang kan ada yang kayak pergaulan temen juga gitu, Bu. Iya, Teman-teman. karena gini ya, ibu pun punya anak juga, ibu pun ngalami juga, cuman ini intinya orang tua. Tapi kalau orang tua sudah capek menasihati si anak tadi, misalnya contoh, Bang jangan keluar malam, Bang jangan sama ini, kita tengok dulu pasangan sama teman anak kita lihat dulu. Tapi kalau anak kita tadi pun tetap berkeras juga, nggak mau juga nasihat orang tuanya, ya udahlah pasrah aja. Akibat dan ruginya itu nanti dia itu di belakang hari, udah. Karena orang tua ini capek, udah capek ngurus rumah, suami, anak lagi ya kan. Tentu kamu pun bunda kamu sih kayak gitu kan. Iya, Paling pasti, cerewet Bu. kan. Kakak mau kemana gitu kan. Peduli pasti Bu orang tua. Gitu. karena sayang. Iya. Apalagi zaman sekarang. Belum jam berapa udah. Contohnya aja kan, anak sekarang aja ibu nggak tahu contohnya. Udah pakai lip tint. Mau sekolah apa mau bergaya? Enggak Bu, supaya cantik katanya. Itu enggak, karena ibu pun pernah ditegur juga. Pas bagi raport, Bu maaf ya, kenapa anaknya bibirnya menor kali? Loh, ibu nggak tahu kenapa menor. Rupanya tasnya bukan buku, lip tint. Itu alasannya katanya biar cantik, cowok-cowok nempel katanya. Cowoknya lah yang enak, kayak si Pom-Pom. Pembahasan terus. Salah satu faktor juga itu ya kalau faktor. pernikahan dini, Iya. soleh-soleh. Itu pernikahan dini tuh. Lalu Bu, kan ada yang berpendapat bahwa anak remaja yang melakukan pernikahan dini karena pergaulan bebas harus diasingkan dari masyarakat. Apakah Ibu setuju dengan pendapat tersebut? Kalau diasingkan ke masyarakat sih enggak ya, kasihan dia. Itu harus dinasihati, dipantau, baru tuh kayak mana ya istilahnya. Kalau udah terjadi gini, mau nggak mau dinikahi. Contoh, ada satu sini orang tua udah kayak anak ibu sendiri, ibu aja sedih. Dia beli jajan, tiba-tiba kok ibu pandang badannya kok udah lain. Rupanya dia udah berbadan 2. Belum tamat sekolah di anak sebelah, benar. Makanya ibu kan dengan kayak gitu udah sedih. Kayak mana orang tuanya, sedang ibu aja orang tuanya bukan aja nengok. Kayak mana nanti dia ngurus anaknya ini. Ya enak lah si laki-laki. Sekolah dia masih, perempuannya nggak ada ketinggalan. Ya nggak ada. Kau jangan ketawa Pom-Pom. Terus menurut Ibu hal-hal apa saja yang bisa para remaja lakukan untuk mencegah pernikahan dini? Oh, percikan dini. Satu, kalau dia hari libur, misalnya ada kumpul-kumpul, itu kumpul-kumpulnya yang positif. Contoh, kumpulnya tempat si Pom-Pom, ngapain? Misalnya, entah ada kegiatan masak, entah ada kegiatan bersih-bersih. Baru minggu besok tempat si Pim-Pim, misalnya, gitu. Biasanya Baru itu pun kalau misalnya ada pengajian remaja masjid, jadi kan yang positif. Kan nanti lama-lama nyaring itu dengar ustadz, dengan pengajian. Coba dia malam minggu, ayo Pom-Pom kemana? Judi online, ke kafe. Udahlah, TikTok dia, jumpa si Butet, udahlah. Pernikahan dini lah. Si Pom-Pom lagi. Gitu. Berarti banyak melakukan hal positif gitu ya kan Bu, Iyalah. di waktu senggang. Iya. Oke Ya. Bu, udah segitu aja. Makasih Iya. buat waktunya Bu. Sama-sama. Mudah-mudahan ranking 1. Dapat nilai bagus. Nilai bagus Papa. Dadah. Selamat jumpa Papa. Hai guys, ini awak ini bilang Pom-Pom ya guys, sama ibu-ibu ini guys. Nanti kalau misalnya menang kirim tempat ibu lah. Oke Bu, aman Bu. Kalian menang gitu. Iya Bu. Ini video kalian yang paling unik ini. Makasih ya Ibu. Kasih ya Bu. Jawaban ibu keren-keren kali jawaban ibu. Ya udah. Masa aku dibilang Pom-Pom sih guys. Malu kan aku cowok. Nah
teman-teman, itulah tadi wawancara kami kepada Bu Guru Vicky dan warga daerah Beringin 6. Dan kedua narasumber kami tadi kompak mengatakan tidak setuju anak remaja melakukan pernikahan di usia dini karena sebaiknya anak remaja melakukan kegiatan-kegiatan positif sesuai dengan usianya.